Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas sebuah tema yang menurut saya ini baik untuk kita jadikan pegangan ya, yaitu tawadhu. Ya, tawadhu itu bahasa Arab artinya adalah rendah hati. Ya. Jadi bukan rendah diri ya. Jadi ada beda antara rendah diri dengan rendah hati. Kalau orang rendah hati itu walaupun dia orang hebat, walaupun dia orang terkenal, walaupun dia orang tampan, walaupun dia orang cantik, dia tetap rendah hati. Tapi kalau orang rendah diri itu biasanya bisa orang miskin rendah diri ada, pasti ya banyak kadang. Orang kaya rendah diri juga ada, nggak percaya diri. Orang pinter gitu rendah diri juga ada gitu. Jadi kalau rendah hati dan rendah diri itu bedanya tipis banget. Tapi kita kalau bisa itu rendah hati. Jadi hati itu ternyata nggak boleh ditinggikan, ya. Jadi kalau hati itu rendah saja, nggak perlu disombongkan. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, Innallaha auha ila antawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wala yafkhara ala ahad. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Maka kata beliau, janganlah seseorang menyombongkan diri atau berbangga diri dan melampaui batas pada orang lain. Nah, jadi Nabi ingin mengatakan bahwa Allah mewahyukan kepada saya agar bersifat rendah hati. Maka janganlah kita membanggakan diri kita atau menyombongkan diri kita dan melampaui batas. Artinya apa? Rasulullah menyuruh kita untuk rendah hati. Ya. Karena banyak orang-orang yang tinggi hati itu karena beberapa faktor. Ada karena kaya, ya, dia menganggap orang yang tidak selevel dengan dia. Kalau bahasa anak-anak sekarang itu tidak satu circle, tidak satu apalagi namanya. Ya, gitu Bu. Bahasa-bahasa anak gaul sekarang Ibu ya. Itu enggak mau dia, kamu kan bukan geng saya gitu kan. Ya. Bahkan ada kaum-kaum tertentu yang membuat komunitas tertentu yang menganggap kalau tidak sama dengan dia tidak mau, ya, menganggap remeh orang lain. Itu kan orang-orang yang tinggi hati. Dan ini ada di dalam kehidupan manusia itu seperti itu. Karena orang-orang yang seperti itu biasanya menganggap derajatnya lebih tinggi dari orang lain, kekayaannya lebih banyak dari orang lain, ketampanannya lebih bagus dari orang lain, kecantikannya lebih cantik dari orang lain, sehingga membuat orang-orang tersebut tinggi hati. Jadi kalau ada orang kaya rendah hati itu luar biasa. Kalau ada orang cantik rendah hati itu juga luar biasa. Ada orang pintar rendah hati itu juga luar biasa. Tapi sebaliknya ada orang kadang miskin tapi malah tinggi hati gitu loh kan. Jadi enggak apa-apa miskin, yang penting sombong gitu kan. Udah miskin kok sombong gitu kan enggak masuk akal, tapi ya ada orang seperti itu ya. Jadi perilakunya malah kayak perilaku orang sombong, orang kaya. Nah, padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat tawadhu. Nah, kalau kita sering menyebut istilah ini dan sering mendengar istilah ini, jadi orang tuh yang tawadhu gitu ya, yang rendah hati. Karena memang kita diajarkan tidak boleh kita itu tinggi hati. Karena tinggi hati itu adalah sifat sombong. Itu terbukti dalam sejarahnya. Tinggi hatinya iblis, sombongnya iblis. Kenapa iblis tinggi hati? Karena dia menganggap api itu lebih mulia dari tanah. Adam diciptakan dari tanah, sementara iblis diciptakan dari api. Masa Allah menyuruh iblis yang diciptakan dari api suruh sujud kepada tanah gitu loh.
Tanah itu kan bahasanya bukan hanya bahasa simbol. Tanah itu di atas apa di bawah, Ibu? Di bawah kan. Ya. Kita injak ini tanah. Berarti derajatnya itu rendah gitu loh. Sementara api kan tidak. Ya, dia di atas dia. Ya, dan dia bisa membakar dia gitu kan. Bisa menghancurkan. Punya kekuatan ya, walaupun tanah juga bisa. Buktinya itu ada longsor yang materi wong gitu kan. Ya. Tapi inilah yang membuat iblis itu sombong. Karena dia merasa lebih baik dia dari Adam yang diciptakan dari tanah. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, bisa dilihat Ibu dalam surat Al-Furqan ayat 63 ya. Al-Furqan ayat 63, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina la yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surat Al-Furqan ayat 63. Apa kata Allah? Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Ya. Wah, ini luar biasa nih pujian Allah ini. Jadi hamba-hamba Allah itu yang dikasihi oleh yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang ada di dunia ini memiliki sifat rendah hati. Ya. Dan apabila orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, apa maksudnya ini? Kalau ada orang bodoh, udah jelas orang itu orang yang tidak tinggi hati tapi rendah hati. Tapi ada aja orang yang menyapa mereka dengan merendahkan diri, kan macam-macam Ibu ya ada. Sok alim kae. Sok soleh gitu kan. Dia jawab terima kasih gitu. Nggak marah. Kalau kita kan dibilang, alah gaya mau ke masjid, jarang-jarang juga ke masjid, malah kita balas kan, mending saya jarang-jarang ke masjid, sampean nggak pernah ke masjid, gitu. Malah hilang pahala kita yang ke masjid tadi kan. Tapi kalau orang-orang yang rendah hati itu Ibu, ketika dihina oleh orang, disapa oleh orang dengan merendahkan, dia nggak apa-apa. Nah inilah orang yang rendah hati. Jadi kalau kita direndahkan kita oleh orang, ya dicemeeh ya oleh orang lain gitu, cemooh gitu ya, monggo lah dicemooh, cemiih, cemeeh gitu ya. Itu dia tetap dengan mengucapkan salam. Kita misalnya dinyek oleh orang dengan ucapan yang merendahkan kita, balas saja dengan salam. Salam itu artinya apa? Kita mendoakan keselamatan kepada mereka. Paling enggak, oh ya sudah, Allah so alim, terima kasih, gitu aja. Ya, Allah paling itu cuma tebar pesona, gitu kan? Terima kasih, biar saja. Allah yang maha tahu. Enggak usah kita balas dengan ucapan-ucapan sebagaimana orang itu menyindir kita atau mencemooh kita. Nah ini Al-Quran loh yang mengatakan seperti itu. Bagaimana caranya, Ibu? Agar kita memiliki sikap atau sifat rendah hati. Nah ini yang harus kita miliki. Cara mengembangkan sikap rendah hati itu yang pertama, memiliki kesadaran atas kelebihan dan kekurangan. Nah jadi sadar diri ya. Kita memiliki kesadaran atas kelebihan dan kekurangan. Kita itu punya kekurangan enggak? Pasti punya. Tidak ada orang yang nggak punya kekurangan. Ya, apa kekurangan kita? Kita punya sifat lupa, kita punya sifat salah, kita punya sifat pemarah. Itu sifat manusia itu. Kekurangan-kekurangan kita. Kita dinyek orang marah itu ya biasa itu. Jadi kalau kita misalnya ingin mengembangkan sikap rendah hati itu, milikilah kesadaran. Saya ngapain saya tinggi hati? Saya kan punya kekurangan. Itu loh. Ngapain saya harus tinggi hati? Saya kan pasti ada sisi lemah dalam diri saya. Ya. Sehebat-sehebat apapun orang, itu pasti ada kelemahan. Yang kedua, cara mengembangkan sikap rendah hati itu adalah terbuka untuk menerima kritik. Ya.
Jadi kalau kita ingin rendah hati, kalau dikritik ojo nesu. Kita selama ini kalau dikritik tuh nggak terima. Gitu. Apalagi kalau yang mengkritik kita itu menurut kita lebih pandai kita dari dia. Gitu. Jadi kalau kita ingin mengembangkan sikap rendah hati itu ya harus menerima kritik. Seorang pimpinan jangan menganggap dirinya paling benar. Kita orang tua jangan menganggap orang tua tuh nggak salah, ya. Yang salah tuh hanya anak. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Kadang-kadang kita menganggap anak itu sampai dia gede tetap anak kecil di mata kita kan ibu ya. Ah kamu tahu apa gitu. Padahal anak kita itu tumbuh kembang loh. Dia kadang-kadang membaca yang tidak kita baca. Kadang dia ngalami yang tidak kita alami sehingga dia tahu pada hal-hal tertentu dibanding kita. Ya. Anak-anak sekarang ibu baru TK dia lebih pinter menggunakan gadget ya dibanding kita. Dia lebih mahir memakai gadget. Ibu kalau ada aplikasi di handphonenya yang nggak tahu, tanya sama anak-anak kita. SD aja dia udah pinter dia. Jadi kalau ada orang yang mengkritik kita, kritik itu sebenarnya kan kita menganggap kritik itu menjatuhkan ya. Sebenarnya kritik itu sebenarnya membangun. Cuma kadang-kadang cara menyampaikannya yang gak enak ya. Makanya kalau kita mengkritik itu pakai bahasa yang bagus. Saya ajarkan mahasiswa juga. Kalian kalau pakai kritik silakan kritik tapi yang santun gitu loh. Ah bapak nih kelihatan ini nggak membacanya, itu kan menjatuhkan. Saya pikir dosen kalau digituin marah padam mukanya, ya kan? Mohon maaf bapak, saya baca di buku lain begini penjelasannya, nah, itu kan bagus. But oh iya, tinggal saya sebagai dosen bilang, oh iya saya belum baca buku itu. Kamu baca buku apa? Kan begitu? Enak kan kita dikritik seperti itu. Tapi kalau ada gitu enggak, kamu tahu apa? Saya lebih dulu makan asam garam daripada kamu. Nah itu mematikan itu. Sehingga nanti kalau ada orang yang ingin mengkritik kita, mengkritik itu kan bisa meluruskan, bisa menganalisa, bisa memberikan solusi. Ya. Yang ketiga, hindari membela diri saat dikritik. Nah, ini kelanjutannya. Jadi hindari membela diri saat dikritik atau diberi saran oleh orang lain. 2. Jadi ketika kita misalnya ingin mengembangkan sikap rendah hati, jauhkan sifat membela diri. Oh enggak, saya begini. Enggak, terima saja. Persoalan nanti mau dinggo, mau enggak dinggo, monggo, enggak apa-apa. Ya. Jadi banyak kadang-kadang ada orang menurut saya begini oke, terima kasih. Menurut kamu begini oke, terima kasih. Begitu saja. Kan lebih enak. Tapi coba kita itu membela diri. Ya, begini malah rame kan Ibu ya. Ya, malah rame jadinya. Ya, malah kisruh kadang-kadang yang seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak menerima saran dari orang lain. Padahal yang namanya saran itu pasti sesuatu yang baik buat kita. Ibu, ada orang yang memiliki selera, yang seleranya itu hanya untuk dirinya. Tetapi dia tidak melihat dampaknya terhadap orang lain. Lalu yang keempat, cara mengembangkan sikap rendah hati itu bagaimana? Akui bukan diri sendiri yang terbaik. Nah ini, jadi akui bukan diri sendiri yang terbaik. Masih ada orang-orang yang terbaik selain kita, di luar kita. Ini biasanya bahasanya kalau orang tua dulu sudah sering kita dengar Ibu ya, di atas langit ada langit lagi. Kan kalau kita nganggap diri, oh saya paling hebat, saya paling tahu ini, saya yang paling menguasai bidang ini, saya yang pakar di ilmu ini, gitu kan? Sehingga orang lain dianggap tidak ada. Ini yang nggak boleh, ya. Dan itulah yang menyebabkan orang tinggi hati itu, karena dia menganggap dia is the best, dia yang terbaik. Sehingga orang lain itu tidak ada yang mampu menyaingi dirinya. Jadi kalau kita di dalam keluarga kita ibu-ibu,
Nah, jangan misalnya ibu dipuji oleh bapak dengan masakannya ya. Wah, ibu masakannya bagus banget. Kalau ibu rendah hati, masih ada kok saudara yang lain. Tapi kalau dijawab sesuatu boleh, jawab juga terima kasih ayah. Oh, itu juga boleh gitu kan. Tapi jangan kita itu menyombongkan diri. Oh iya, ibu gitu kan. Mama gitu kan. Tidak ada di kampung ini, di komplek ini yang sepinter mama yang masak gitu kan. Akhirnya nggak boleh. Jadi yang muncul adalah sifat congkak itu kan, sombong akhirnya. Karena apa? Karena kita menganggap diri kita yang paling baik. Jadi kalau kita merasa diri kita baik, lalu dipuji oleh orang lain, rendah hati aja kita. Allah segitu saja ilmu saya, Allah segitu saja cuma kemampuan saya. Ya hanya cuma segitu kebaikan saya. Ada orang yang lebih baik dari saya, ada orang yang lebih mampu dari saya, ada orang yang lebih hebat dari saya gitu kan. Nah, jadi itu yang harus kita kembangkan dalam diri kita, yaitu sifat rendah hati. Salah satunya yang keempat ini, akui bahwa diri kita bukan yang terbaik. Masih ada orang-orang yang baik di luar kita. Itu yang keempat ya Ibu. Lalu yang terakhir, yang kelima, cara mengembangkan sikap rendah hati itu adalah selalu bersyukur walau sekecil apapun hasilnya. Nah, ini orang rendah hati ini ya. Jadi syukuri itu tidak harus gede yang harus kita syukuri ya. Dapat rezeki gede baru bersyukur. Ada orang mancing dapat ikan gede. Oh, banyak dapat pancingannya Pak. Iya, mancing nih dapat gede-gede semua ini kan bawalnya gitu, bawa pulang. Lalu alhamdulillah bersyukur kan. Besok-besoknya bawa ikan ke ibu, habis mancing bapak-bapak. Ikannya kecil-kecil, alah dapatnya cuma segini. Nah, ibu ingatkan nanti ya, tetap bapak bersyukur gitu loh. Jadi walau sekecil apapun kita tuh harus bersyukur. Itulah orang yang rendah hati. Ya. Kan ada orang itu kerjanya apa? Alah kerja saya cuma pegawai rendahan, gajinya seberapa lah gitu kan. Itu orang yang tinggi hati itu. Ya. Kalau dia rendah hati, kerja ya saya cuma golongan 2, gaji saya segini tapi ya cukup untuk makan anak dan istri saya. Alhamdulillah. Itu orang yang rendah hati. Ya. Selama ini kita selalu bersyukur tuh kalau besar. Makanya ayat surat Al-Fatihah itu adalah pujian kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Makanya setiap kita makan, setiap kita kenyang, setiap kita mendapatkan sesuatu yang baik, setiap kita mendapatkan ucapan yang keluar apa Ibu? Alhamdulillah. Itu ya, kita tetap memuji Allah. Jangan hanya rezeki banyak lalu alhamdulillah. Ketika rezekinya dikit, masya Allah gitu kan. Kenapa sedikit? Nah ini yang salah. Mestinya sedikit pun tetap alhamdulillah. Ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu selalu bersyukur. Makanya Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, nikmat itu akan aku tambah kata Allah. Tapi kalau kalian ingkar dengan nikmat itu, maka azabku akan pedih. Padahal Allah tidak menyebutkan jika kalian bersyukur besarnya nikmat loh ya. Mau kecil mau besar bersyukur kita, Allah akan tambah tuh Ibu. Jadi kalau kecil saat ini yang kita terima, yakinlah suatu saat Allah akan menambahnya. Karena itu Al-Quran yang mengatakan la azidannakum, niscaya akan aku tambah kalau kita bersyukur. Saya sampaikan pada kesempatan ini, mari kita biasakan sifat tawadhu, sifat rendah hati. Dan itu ada 5 cara mengembangkan sikap rendah hati itu. Semoga kita bisa mengamalkannya, yang enggak susah sebenarnya, tinggal kita praktekkan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.